Baik teman-teman, kali ini coba kita bahas tentang gula ya. Jadi teman-teman, diabetes adalah kondisi medis yang disebabkan oleh kadar gula darah tinggi dalam tubuh ya. Jadi berikut ini beberapa penyebab dan risiko terkena diabetes ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita terfokus pada gula. Nah, jadi penyebab diabetes itu itu pertama keturunan. Jadi riwayat keluarga dengan diabetes dapat meningkatkan risiko terkena penyakit. Jadi keturunan itu adalah salah satu risiko uh, kena gula. Nah, kemudian berat badan atau obesitas ya, berat badan yang berlebihan itu dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Nah, kemudian ada juga yang ketiga tuh ya kurang aktivitas. Kurang aktivitas yang menyebabkan kadar gulanya itu naik ya teman-teman. Uh, Kemudian diet pun bisa juga penyebabnya. Kenapa? Diet yang tidak seimbang, konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak dapat meningkatkan risiko terkena diabetes. Kemudian yang kelima itu ya risiko meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi usia ya teman-teman. Nah, jadi sangat banyak hal-hal yang menyebabkan kita terkena diabetes atau gula darah. Nah, kemudian untuk risiko-risikonya kalau kita biarkan ya teman-teman, komplikasi itu risikonya ya komplikasi jantung dan pembuluh darah. Jadi diabetes itu dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Nah, kalau sudah terlalu berlebih, sudah terlalu di atas normal. Nah, kemudian bisa juga ada juga yang mengakibatkan kerusakan ginjal. Nah, jadi diabetes ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal ya dan gagal ginjal. Nah, itu hal-halnya risikonya. Kemudian kerusakan saraf. Jadi kerusakan saraf ini dapat menyebabkan kerusakan saraf ini atau neuropatinya itu akibat gula tadi sudah di ambang batas. Jadi sudah tidak bisa lagi menetralisir insulinnya ya, insulinnya sudah tidak bisa menetralisir lagi, sudah tidak bisa memproduksi lagi karena kerusakan saraf. Kemudian kerusakan mata. Nah, ini sering ya, akhirnya mata jadi kabur, penglihatan berkurang. Nah, ini diabetes itu memang dapat menyebabkan kerusakan mata dan kebutaan. Itu sudah tipe berapa gitu, teman-teman, sangat tinggi. Mungkin sudah 600 700 ke atas ya, teman-teman. Nah, kemudian infeksi diabetes dapat meningkatkan risiko terkena infeksi terutama pada kaki dan kulit. Nah, itu kemudian penyembuhan luka itu makanya susah, bahkan sampai ada yang jadi kayak bau-bau itu kan, bahkan sampai ada yang amputasi ya teman-temannya. Nah, jadi buat teman-teman, masalah gula ini ternyata tidak sesepele yang kita bayangkan ya. Nah, makanya alangkah baiknya ya teman-teman ya, kita pantau sejak dini, pantau perkembangan gula kita, perkembangan kandungan gula di darah ya. Nah, jadi kadang dianjurkan itu punya alat ini di rumah ya, punya alat untuk pengecekan gula darah itu secara teratur dan berkala. Jadi perkembangan gulanya itu selalu terpantau.
Nah, jadi kita bisa mengambil tindakan lebih awal, lebih cepat, sehingga bisa terkendali ya. Nah, jadi buat teman-teman saya sarankan sih, apalagi yang sudah umur 30, 40 itu ya mendingan bersedia alat pengecekan gula darah di rumah. Jadi kita akan selalu terpantau perkembangannya, apa naik, apa turun, apa perlu penanganan. Nah, itu lebih cepat dan lebih terkendali. Nah, jadi kalau sudah ada gejala-gejala kayak ngantuk, eh, sering buang air, nah itu adalah salah satu gejalanya. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala kayak begitu, eh, langsung aja hubungi dokter, konsultasi.